Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yoga Arya Jatmiko. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai simulasi penghitungan proyeksi penduduk dengan aplikasi Rural Urban Projection. Ya. Oke, jadi kita akan simulasi bagaimana menghitung menggunakan aplikasi Rural Urban Projection mulai dari awal sampai dengan akhir. Ya, pada video sebelumnya itu pernah disampaikan bahwa ada 12 langkah sederhana dalam menghitung menggunakan proyeksi penduduk berbasis aplikasi Rural Urban Projection. Jadi yang pertama, kita bisa menggunakan BPE atau Base Pop ataupun BP Strong. Kemudian nanti yang kedua, kita akan menggunakan Move Pop. Nanti yang ketiga kita akan menggunakan LTSP/LT New. Kemudian di tahap keempat kita akan menggunakan BIR SP. Kemudian di tahap kelima kita akan menghitung menggunakan POP 100H. Kemudian di tahap keenam kita akan menghitung menggunakan Enol PRJ. Di tahap ketujuh kita menghitung menggunakan TFR LGST. Kemudian di tahap ke-8 kita akan menghitung root input filenya. Di tahap 9 kita akan copy paste pindahkan data. Kemudian kita masukkan ultimate fertility dan mortality-nya. Dan setelah itu kita finalisasi input filenya, lalu kita lakukan running RUP. Ya. Jadi sebenarnya dalam menghitung proyeksi penduduk ada 12 langkah ya. Sederhananya ada 12 langkah. Nah, ini yang nanti coba kita hitung atau kita simulasikan. Nanti kita lihat penjelasannya bagaimana. Oke, kita masuk ke tahap pertama dulu. Ini tahap pertama ini mengenai penggunaan file BPE atau Base Pop ataupun juga file BP Strong. Jadi nanti yang tahap pertama ini kita akan buka dulu ya filenya. Kita pertama kali itu file yang dibuka namanya dates. Nah, di file dates ini kita itu mendesimalkan tanggal pengumpulan data. Nanti dalam file dates ini misalnya kita punya dua data. Pertama data Supas 2005 dan juga data Supas 2015. Nah, di data Supas 2005 ini kita ketahui dari informasi bahwa dia dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2005 sampai dengan 31 Mei 2005. Sehingga berdasarkan penghitungan menggunakan metode CMC atau Century Months Code yang ada di file dates.xls ini, kita bisa mendapatkan nilai referensinya yaitu jatuhnya tepat di tanggal 16 Mei 2005, sehingga didapatkan dalam bentuk desimal itu adalah 2005,37. Nah, begitupun juga untuk Supas yang 2015. Ini sama, startnya juga di 1 Mei 2015 sampai 31 Mei 2015, sehingga didapatkan nilai referensinya juga sama, yaitu jatuh di tanggal 2015,37. Kemudian selain itu kita juga melakukan running data dulu pada data nilai Enol yang kita miliki. Jadi dalam aplikasi Morpec itu kita buka, kemudian kita pilih aplikasi yang namanya Match. Jadi ini adalah aplikasi dalam Morpec yang digunakan untuk membangun live table. Nah, di sini kita nanti masukkan nilai Enol yang sesuai jenis kelaminnya, kemudian kita juga masukkan jenis kelamin dan tipe live table-nya, dan kita pilih model New Call Gemini West atau bisa juga menggunakan Call Gemini West. Jadi kita mesti pakai model yang model West. Kemudian nanti hasilnya, kemudian kita klik yang run, yang gambar run ini kita klik. Nah, nanti keluar nih outputnya.
output ini, kemudian yang kita copy live table output ini ke dalam Excel. Dan yang berikutnya itu adalah kita menghitung contoh input penduduknya untuk di BasePOP. Jadi untuk di BasePOP sendiri inputnya atau BP Strong ya sama nih inputnya. Jadi dia ada beberapa bagian. Di bagian A itu pertama kita isikan nama dan tahun penduduk dasar nih di pojok kiri atas. Kemudian setelah itu desimal tanggalnya, referensi data ini kita dapatkan dari yang tadi kita kerjakan, yaitu di file dates.xls. Kemudian nanti kita dapatkan penduduk dasar hasil pengumpulan data yang sudah dilaporkan. Kemudian kalau kita punya data yang desired atau data yang sudah kita inginkan, misalnya kita sudah punya alternatif total penduduknya berapa nih. Nah, alternatif total ini bisa kita isi di sini. Nah, di file ini desired, nanti bisa diisi itu alternatif totalnya sebagai kontrol untuk penduduk laki-laki dan perempuan. Kemudian yang paling bawah ini adalah nilai sex ratio at birth 1,03. Nah, ini contoh ini kita bisa isikan menggunakan data hasil SP 2010. Nah, jadi itu adalah tahap pertama dari bagian A di BPE. Kemudian kita masuk ke bagian B-nya. Di bagian B-nya itu filenya yang kita butuhkan pertama adalah data kematian. Jadi data kematian dalam bentuk penduduk live table atau L besar X untuk kondisi data sebelum. Jadi kita ini ada dua data yang dibutuhkan. Dan data kematian dalam bentuk penduduk live table L besar X dan untuk kondisi yang terakhir. Jadi kita butuh dua titik data. Jadi kita butuh dua titik data. Nah, untuk mendapatkan dari mana? Tadi kan kita sudah running ya, pakai aplikasi Morpack. Di aplikasi Morpack itu kita hasilnya yang dari match tadi itu kita ambil. Nah, ini yang kita inputkan. Tapi yang diambil yang di kolom L besar X-nya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian yang C-nya. Nah, di bagian C itu kita memasukkan nilai data kelahiran dalam bentuk ASFR untuk kondisi data sebelumnya dan juga data kelahiran dalam bentuk ASFR untuk kondisi data terakhir. Jadi kita juga butuh dua data ya. Di sini kita juga butuh dua data, jadi data yang sebelumnya dan data yang sesudahnya. Ini kita butuhkan juga dua-duanya. Kemudian selanjutnya nanti di bagian D itu adalah outputnya. Jadi ini hasil outputnya. Nah, hasil outputnya ini ada dua. Yang pertama adjustment 1 namanya. Ini adalah penduduk 09 yang telah di-adjust dan penduduk 10 plus yang dilaporkan. Sedangkan adjustment 2 ini adalah penduduk menurut umur menurut jenis kelamin yang telah dirapikan. Nah, nilai di adjustment 2 ini tadi sesuai dengan tadi kalau kita punya penduduk yang desired ya, yang diinginkan atau kita sudah punya jumlah alternatif penduduk. Nah, itu baru ini muncul nih yang adjustment 2. Tapi kalau kita hanya memasukkan datanya, yang muncul hanya data di adjustment 1. Oke, itu untuk langkah pertama di BPE atau BP Strong. Kemudian kita masuk ke tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini adalah kita masuk ke tahapan MovePOP. Jadi MovePOP ini apa sih? Nah, MovePOP ini adalah menggeser penduduk. Jadi tadi kan kita punya penduduk dasar ya. Penduduk dasarnya ternyata hasil SUPAS itu ternyata dia bulan Mei. Nah, MovePOP ini dia berfungsi untuk menggeser penduduk ke tengah tahun. Jadi kalau kita baca publikasi-publikasi ataupun data-data yang digunakan dalam penghitungan proyeksi ataupun data-data yang digunakan dalam RPJMN, RPJMD, itu semuanya biasanya adalah penduduk satu angka kan. Nah, itu adalah penduduk tengah tahun atau mid-year population. Nah, MovePOP ini tadi menggeser data survei kita atau kondisi data sensus atau data apapun ke tengah tahun. Ini bisa kita lakukan dengan MovePOP. Oke. Jadi untuk MovePOP pertama inputnya apa saja? Nah,
untuk input dari MovePop itu dia di bagian A ini tadi ya, kita menggeser penduduk ke tengah tahun. Inputnya pertama desimal tanggal tengah tahun. Nah, kalau tadi kita sudah di dates, di file dates.xls itu ternyata komanya 37, kalau mau dibikin tengah tahun berapa? Jadi karena kita menggunakan metode CMC, Century Morse Code, jadi tengah tahunnya ada di nilai tahun dasar tahunnya, 50 seperti itu. Dan inputnya apa aja? Kita pertama masukkan mx dari live table. Mx dari live table ini dapatnya dari mana? Dari file yang tadi di Forpack, yang running di Forpack. Kemudian ada net migrant. Nah, ini kalau misalnya kita nggak punya data atau pola migrasi, tapi kita cuma pernah dengar atau punya data jumlah netnya aja. Nah, ini bisa kita masukkan di file ini, di file MovePop ini. Dan juga nilai ASFR. Tadi SFR kan juga jadi input juga di BPE. Ini bisa juga kita gunakan. Nanti data penduduknya ambil dari output di BasePop. Nah, tadi kan kita punya dua data ya. Kalau kita punyanya adjustment 1 ya pakai adjustment 1. Tapi kalau kita maunya datanya yang jadi dasar atau base population-nya adalah penduduk yang dari yang alternatif, ya kita pakainya yang adjustment 2 dari BasePop. Seperti itu. Oke, itu untuk yang MovePop. Nah, nanti dari MovePop ini outputnya itu adalah penduduk tengah tahun menurut kelompok umur sampai dengan kelompok umur 80 plus. Nanti juga didapatkan nilai sex ratio menurut kelompok umur. Oke, itu untuk tahap yang kedua. Jadi menggunakan MovePop. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga, penghitungan simulasinya. Itu yang pertama adalah kita masuk ke dalam file namanya ltSPLT_new. Nah, ltSPLT_new ini itu singkatan dari live table split new. Nah, tadi kan kita punya file live table ya, live table. Nah, live table ini kan masih abridge. Jadi abridge itu jadi masih live table dalam bentuk kelompok umur. Nah, live table kita mau menghitung proyeksi umur tunggal, makanya live table-nya kita split ya, kita buat biar jadi live table yang komplit. Jadi live table yang umur tunggal, bentuknya umur tunggal seperti itu. Oke, untuk menginput ini tadi kita menggunakan file ltSPLT_new. Nah, filenya bagaimana? Jadi live table STLT ini mengubah abridged live table menjadi complete live table. Jadi dari live table yang kelompok umur 5 tahunan jadi kelompok umur yang umur tunggal. Jadi nanti masukin ke sini. Ini kita masukkan ya rujukan live table-nya. Kemudian kita ini set modelnya ke West. Kemudian ini copy datanya dari hasil match yang tadi sudah kita buat. Kalau sudah, baru kita klik split and extend. Nah, nanti hasilnya dia otomatis berpindah ke sheet yang lainnya. Jadi ada outputnya itu pada sheet COM-LT ya, complete live table. Nah, ini nanti outputnya seperti ini. Kalau sudah muncul, ini tinggal kita klik ya, create yang tombol ini. Diaktifkan dulu makronya. Nanti dia keluar outputnya mx complete live table yang seperti ini. Jadi ini sudah live table, tapi umurnya umur tunggal, dari umur 0 sampai 100 plus ya, tergantung proyeksi yang kita buat. Oke, itu untuk tahap ketiga. Jadi mudah kan dalam menghitung proyeksi. Nah, kemudian kita simulasikan yang keempat. Untuk tahap keempat ini kita menghitung BIRS. Jadi kalau tadi live table-nya sudah kita pecah menjadi umur tunggal, kemudian kita juga memecah penduduk kita menjadi umur tunggal dalam model proyeksi ini. Jadi pakainya file BIRS. Jadi nanti di file BIRS ini kita pecah umur tunggalnya. Jadi di file BIRS ini tadi kita dapat inputnya dari mana? Input penduduk yang kita gunakan adalah penduduk tengah tahun menurut kelompok umur 80 plus yang kita dapatkan dari langkah kedua tadi, dari langkah MovePop.
Nanti kalau sudah di input, yang kita input itu penduduk 014-nya dan juga penduduk 59 sampai 80 plus. Ini yang kita input. Kalau sudah, kemudian kita klik untuk pecah umur. Nah, ini kita klik aja. Nanti dia akan otomatis berpindah ke tabel ke sheet output. Nah, kemudian kita pakai yang mana? Karena di output dari MovePop itu ada 014 yang tadi kita masukkan, maka output yang kita ambil adalah output yang modified ya. Jadi output ini yang kita pakai ini adalah penduduk menurut umur tunggal sampai dengan 80 plus. Itu sampai tahap keempat. Kemudian di tahap kelima kita masuk ke tahap selanjutnya adalah menggunakan template POP 100H. Nah, di template POP 100H ini ya. Jadi kalau misalnya tadi kita memecah umur tunggal ya, jadi kalau tadi kita memecah umur tunggal sampai 180 plus. Nah, 80 plusnya ini kemudian kita pecah lagi. Tadi kan kita sudah bikin left table-nya sampai 100 plus. Nah, ini kita pecah lagi sampai 100 plus juga penduduknya. Nah, menggunakan file ini yang namanya POP 100H ini. Nah, di file ini pertama kita link dulu. Link ini di folder ini. Ini kita link ke left table split tadi, left table SPLT yang sudah kita bikin. Ini di-linkkan dulu. Kemudian kita inputkan penduduk yang tadi 0 sampai 80 plus dari hasil Beers. Nah, kalau sudah, ini kemudian kita klik extend. Klik extend, jadi dia untuk memanjangkan pola 80 plusnya sampai 100 plus. Kalau sudah diklik extend, nanti dia langsung pindah tuh ke sheet namanya sheet bagian E atau summary. Nah, ini kita cari font hijau yang menunjukkan posisi stable population yang bersesuaian. Jadi di sini contoh, nah ini ada yang hijau nih. Nah, hijau ini kita lihat dia ada di apa nih, stable 65, 69 dan 70 plus. Nah, kalau sudah kita mundur nih ke sheet namanya sheet figures-nya. Sheet ya, ke sheet figure-nya dulu, kemudian diplot population-nya. Nanti ketika diplot memang muncul semacam kayak error makro, tapi itu bukan error, memang seperti itu. Nanti diklik end. Nah, kalau sudah, kita pindah lagi ke sheet ini, sheet final. Ini juga disesuaikan lagi polanya. Kemudian kalau sudah diplot, baru kita klik tombol untuk membuat penduduk input RUP-nya. Jadi ini kita klik create penduduk untuk input RUP. Nah, nanti kalau sudah jadi, kita jadi punya penduduk menurut laki-laki dan perempuan dari 0 sampai 100 plus. Nah, tadi kan data kita kalau pakai Beers itu masih sampai 80 plus saja. Nah, kalau pakai file ini itu sudah sampai 100 plus. Jadi kita sudah lengkap ya. Tadi left table-nya sudah sampai 100 plus, penduduknya juga sampai 100 plus. Oke, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Di tahap berikutnya itu kita akan memfitting ya, jadi kita akan memfitting itu bisa pakai dua file. Jadi kalau file bawaan itu namanya N0PRJ, atau kita juga bisa memfitting curve IMR-nya. Jadi kita bisa fitting IMR-nya, kemudian di convert ke N0, atau kita pakai langsung aja kalau sudah punya angka N0 atau angka harapan hidupnya, kita convert ke menggunakan N0PRJ. Nah, untuk contoh yang di sini, ini kita pakai fitting curve aja. Jadi nanti diisi ini provinsi, kabupaten kota, dan tahun awal periode proyeksi IMR-nya. Kemudian di kolom diisi nih, isi kolom sensus atau survei, tahun sensus atau survei, dan data IMR-nya. Nanti hasilnya itu kita keluarkan setelah kita menentukan upper dan lowernya. Nah, karena ini IMR ya, ini pakai fitting curve IMR, jadi
Penentuan upper dan lower ini memperhatikan kondisi dari series data. Jadi di sini diperlukan ketelitian kita sebagai pembuat proyeksi untuk untuk melihat atau mengamati perkembangan dari data tersebut. Jadi kalau seriesnya nggak bagus ya sebaiknya ya jangan dipakai gitu. Atau misalnya upper lowernya bagaimana? Nah ini tadi kita perlu trial dan error, kombinasi nilai upper dan lowernya sehingga kita mendapatkan nilai R-square tertinggi dan juga mendapatkan nilai MAPE yang paling rendah. Nah nanti kalau sudah kita cari sel dengan fill hijau tua. Sel ini adalah sel yang memiliki nilai R-square tertinggi. Kemudian lakukan penyesuaian nilai upper dan lowernya. Nah kalau sudah nilai fitting IMR ini kemudian kita masukkan. Jadi kita konversi ya IMR-nya ke N0. Konversinya pakai apa? Pakai left table. Left table yang di call daemon. Nah, kalau sudah hasil konversi inilah yang kita masukkan dan kita simpan atau kita klik create MXM dan simpan hasil proyeksi N0-nya. Nah, ini yang kita input nanti sebagai input kita di dalam penghitungan proyeksi penduduk. Outputnya contohnya seperti ini ya, jadi ini hasilnya. Jadi yang digunakan di aplikasi RUP sebagai input itu adalah tetap nilai angka harapan hidupnya. Cuma tadi kita bergeraknya dari IMR ya. Cuman kalau kita nggak punya datanya, kita mau langsung pakai NOLPRJ karena sudah punya nilai angka harapan hidup, itu juga bisa. Jadi langsung masukin nilai angka harapan hidupnya seperti di video saya sebelumnya, tinggal diklik sehingga muncul nilai NOLPRJ. Jadi kita menggunakan NOLPRJ. Namun kalau pendekatannya IMR tentunya diharapkan lebih akurat karena kan kita berangkatnya dari nilai angka kematian bayi dan parameter yang keluar biasanya itu kan parameter angka kematian bayi ya. Angka harapan hidup juga keluar tapi kan acuan dasarnya dia dari penghitungan angka kematian bayi. Oke, itu untuk yang NOLPRJ. Dan kita masuk ke tahap berikutnya, itu kita bisa fitting menggunakan TFR LGST atau kita bisa fitting curve sendiri TFR menggunakan model logistik. Di sini sudah dibuatkan juga. Jadi ini juga menggunakan fitting curve TFR yang versi 3.1 yang baru. Nah ini bisa bikin sendiri ya tadi pakai ini, atau dalam hal ini kita isi ya, isi provinsinya, kabupaten kota dan tahun awal periode proyeksi. Kemudian kita isi kolom sensus atau survei, tahun sensus, survei dan data TFR ini kita isi. Nah kalau sudah, tentukan upper dan lowernya. Tadi sekali lagi untuk menentukan upper lower ini kita perhatikan kondisi dari series data. Nah, sebagai penghitung proyeksi di sini kita memerlukan tadi trial dan error juga. Tentunya perhatikan beberapa hal, misalnya nilai R-square yang paling tinggi dan juga MAPE yang paling rendah. Nanti cari sel dengan fill hijau tua. Nah, sel inilah yang memiliki nilai R-square tertinggi. Kemudian lakukan penyesuaian nilai upper dan lower. Kalau sudah, nilai dari TFR LGST ini kita salin nih yang berwarna kuning ini ke Notepad. Jadi kita bisa langsung salin, kemudian kita simpan filenya dalam format TXT. Atau untuk yang lainnya kita bisa juga sorot ya nilai SFR Supas nih contohnya. Kemudian kita pakai yang formatter ya, yang gambarnya kayak panah hitam gitu. Kita sorot, kemudian kita klik group formatternya nih warna hitam, kemudian kita isikan sesuai tampilan seperti ini di datanya. Nanti kita juga mendapatkan nilai ASFR. Oke. Nah, kalau misalnya menggunakan file TFR LGST yang pernah di video sebelumnya bagaimana? Itu juga bisa. Jadi kalau kita sudah punya input datanya,
terus kita mau pakai file TFRL gesting, itu juga bisa. Oke, jadi dalam menghitung proyeksi itu nggak ada yang salah. Sekali lagi, yang kurang tepat asumsinya. Tapi untuk menggunakan atau menghitung proyeksi itu bisa juga kita gunakan. Oke, kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya ini kita adalah membuat root input file. Bagaimana membuat root input file? Nah, yang pertama adalah kita susun dulu nih. Jadi buka filenya. Jadi kita buka filenya, file RUP gitu ya, dari add-ins. Nanti sampai muncul halaman depan dari RUP ini sendiri. Nanti di halaman depan ini kita klik new. Nah, new ini kita klik ya. Nanti kalau sudah diklik, dia muncul jendela baru. Nah, ini kita kasih isian. Jadi berikan penamaan file input.in ini dengan maksimal 7 karakter. Kemudian isikan sesuai proyeksi yang sudah dibuat. Jadi ini diisikan sesuai proyeksi yang dibuat. Nah, nanti kalau kita sudah isikan, kemudian kita klik create draft filenya, nanti muncul nih jendela bentuknya seperti ini. Nah, tadi ini kan datanya ini kosong nih, masih 0000. Nah, inilah yang nanti kita lakukan di tahap selanjutnya. Tadi kan kita sudah nyiapin tuh beberapa file yang notepad ya. Itu yang nanti akan kita masukkan ke dalam badan dari input RUP ini. Jadi di tahap ini kita itu bikin badannya dulu nih, badan dari input filenya RUP. Nanti yang file-file yang tadi sudah kita kerjakan kan tadi klik create RUP file, create MX file. Nah, itu yang nanti akan kita masukkan di tahap selanjutnya. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap yang mudah nih dari segi nama, yaitu tahap copy paste atau jadi copy pastekan. Nah, di tahap copy paste ini, tadi ini inputnya kita pindahkan semua nih. Tadi kan kita sudah punya badannya. Dari badannya pertama yang atas kita ganti nih penduduk dasar. Penduduk dasar itu dari mana? Dari base pop tadi itu kan, terus sampai tahap pop 100H tadi kita pindahkan nih datanya. Kemudian kita masukin data mortalitasnya. Tadi kan kita punya live table yang sudah di split LTSPLT. Nah, itu juga dimasukkan ke dalam file, taruh di bawahnya aja. Kemudian setelah itu kita masukin tadi kan kita punya fitting curve N0-nya tadi kan. Nah, ini juga kita masukkan, taruh di bawahnya. Nah, kemudian ada file namanya di dalam folder Proc Tool namanya Ultimate 100. Nah, LT100. Nah, ini adalah file standar. Jadi RUP ini nggak jalan nih ternyata kalau kita nggak masukin nilai dari Ultimate-nya. Nah, ini harus dimasukkan juga. Kalau sudah, masukin di bawahnya adalah nilai ASFR-nya. Ini ASFR kita masukkan. Kemudian tadi kita punya fitting curve yang TFR, ini taruh di bawahnya. Kemudian nah, ini ambil lagi di file Ultimate lagi, tapi namanya UASFR 5. Ini juga ambil di dalam folder Proc Tool. Nah, kemudian nanti kalau sudah, ini kita juga masukkan data migrasi. Nah, ini sebagai output tambahan. Jadi migrasi ini bisa kita buat dari file apa ya? Jadi kalau kita punya file namanya add specific net migration rate, nah itu bisa kita masukkan dari sana. Oke, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Tadi saya sebut ada file namanya Ultimate Fertility dan Mortality. Apa sih filenya? Nah, file Ultimate ini tadi ya, di dalam badannya itu kan ada Ultimate Fertility ini ada dua. Yang pertama namanya Ultimate ISFN. Nah, Ultimate ini adalah Ultimate Fertility Pattern. Jadi dari si pembuat aplikasi RUP ini, yaitu US Census Bureau, itu dia memberikan file Ultimate-nya. Jadi patokan akhir. File ini harus dimasukkan. Jadi ini adalah Ultimate. Yang Ultimate ISFN ini ada
data yang dikembangkan pada tahun 1999 sebagai kontrol dari perubahan pola ventitas selama periode proyeksi. Jadi ini adalah data ultimate, jadi udah seluruh dunia. Jadi ultimate-nya, jadi nggak mungkin sepertinya kalau mencapai titik tertentu. Nah, ini untuk membatasi nilai TFR. Jadi jangan sampai TFR nilainya misalnya 0,1 gitu. Jadi ini seperti menjaga polanya. Jadi ini TFR untuk pola ini adalah 1,7. Nah, kita menggunakan Ultimate SFR 5 tadi ya, SFR 5. Ini yaitu adalah pola SFR yang 5 tahunan. Kemudian juga ada yang tadi kita sebut sebagai Ultimate Life Table. Nah, Ultimate Life Table ini adalah Ultimate Mortality Pattern yang dikembangkan pada tahun 99 sebagai kontrol perubahan pola kematian selama periode proyeksi. Pola kematian dari life table ini dengan angka harapan hidup 82,56 tahun untuk laki-laki dan 88,40 untuk perempuan. Nah, yang digunakan tadi dalam badannya RUP ada ULT 100. Karena tadi kita ingin ceritanya mensimulasikan bagaimana menghitung proyeksi itu dalam bentuk umur tunggal hingga umur 100 tahun. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Jadi setelah selesai, tadi kita mencoba memfinalisasikan input file kita. Jadi kita coba finalisasikan. Misalnya kita mau tambah nih data migrasi. Jadi kalau kita punya file SNMR internasional, ini kita bisa masukkan. Pertama, sorot dulu datanya, ya, ini sorot. Kemudian kita pakai root formatter, kemudian masukkan root formatternya sesuai tampilan sebagai berikut. Ini kita setting ya. Ini misalnya tulisannya parameternya ya nigger gitu ya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, male. Kemudian umurnya ya ini kan kelompok umur ya, 5 tahunan. Ini tahunnya tahun kapan, seperti itu. Itu kita masukkan. Jadi ini nanti kita dapatkan file input migrasi untuk laki-laki yang terbentuk. Kemudian lakukan langkah yang sama untuk yang perempuan. Ini juga lakukan hal yang sama. Nanti pastikan tahun proyeksinya ini sudah sesuai. Jadi harus sudah sesuai. Jadi tahun penduduk dasar dan rujukan parameternya juga sudah sesuai. Kemudian tidak ada baris yang kosong dan urutan inputnya pun sudah sesuai juga. Jadi pastikan semuanya sudah sesuai. Baru kalau semua sudah sesuai, misalnya data-data yang digunakan nih, jadi kita mengecek kembali ya dari inputnya. Baru kita anggap filenya sebagai file input RUP yang final. Ini baru bisa kita gunakan. Baru kita masuk ke tahap selanjutnya, tahap terakhir, yaitu melakukan running RUP atau running dari file input kita, Rural Urban Projection. Caranya bagaimana? Pertama, kita buka file di menu Add-ins, ya. Add-ins, kita klik yang warna biru ini, kita pilih Rupex. Nah, kemudian kita pilih inputnya. Nah, kita naruh filenya di mana nih? Misalnya di dokumen atau di mana saja gitu, itu bisa kita pilih. Kemudian kalau sudah dipilih, kemudian klik run inputnya. Nah, ini tinggal running. Nanti dia akan muncul tampilan seperti running input dalam bentuk DOS ya, seperti ini. Oke ya, jadi ini dia akan running seperti ini. Nah, kemudian ini sebagai reviewnya ya. DOS-nya dia tampilin seperti ini, jadi nanti dia otomatis terbuka dan terlihat progres dari proyeksinya. Nah, kalau dia sudah selesai, judul baris nanti akan ada tulisannya tuh di bawah Finish RUP dan akan muncul pesan di bagian bawah yang tulisannya Stop Program Terminated. Nah, jadi pesannya ini misalnya antara tahun terakhir proyeksi dan stop ini menunjukkan ada potensi masalah, misalnya ada warning. Kalau dalam kasus seperti ini kita klik pada tombol view listing, jadi kita klik tombol view listingnya seperti ini ya.
kita kembali ke menu, nanti muncul tuh listing filenya. Jadi sini nanti ada informasi detail pesan error atau warningnya, kemudian pesan dan maksud error atau warningnya digambarkan dalam bentuk seperti ini, root.doc f.pdf file. Nah, nanti kebanyakan pesan error ini ditemukan dalam listing file, tapi jenis pasti hanya ditunjukkan pada DOS Windows. Kemudian kita juga melihat output. Jadi setelah menjalankan program dan mengoreksi error yang diperlukan, akses output melalui beberapa tombol. Nah, outputnya itu ada di yang di bawah ini nih, ada 12 tombol. 12 tombol inilah outputnya. Jadi apa aja sih? Jadi pertama ada penduduk, menurut umur dan jenis kelamin, kemudian nilai-nilai vital atau statistik hayatinya, kemudian nilai life table menurut umur dan jenis kelamin, kemudian juga nilai kematiannya, pola kematian MX-nya, terus jumlah kematian, kemudian pola ISFR 5 tahunannya, kemudian jumlah kelahiran dan jumlah ISFR tahunan single, umur tunggal, kemudian juga jumlah kelahiran menurut umur dan jenis kelamin, dan juga nilai sex ratio at birth, rasio kelamin saat lahir. Kemudian juga ada nilai internal migration, kalau tadi kita punya inputnya kita masukkan. Juga ada nilai internal migration dan juga ada nilai total migration kalau kita tadi menambahkan file-file terkait migrasi. Nah, kemudian ini yang pertama itu summary table, ini untuk mengakses summary table 1 dan summary table 2. Di summary table ini nanti ada penduduk, total population, kemudian nilai CBR, kemudian ada total birth, terus ada CDR, ada total death, nilai net migration, dan juga nilai internal dan international migration. Di summary table 2 itu kita bisa lihat nilai angka harapan hidup sejak lahir, ya, E0, AHH. Kemudian kita juga bisa melihat nilai infant mortality rate dan juga total fertility rate, dan ini sudah disajikan tahunan dan sudah disummary-kan ya. Terus ditambahkan juga ada grafik dari ukuran di atas. Nanti tampilannya grafik nih seperti ini ya, seperti ini. Jadi sudah diberikan bentuk grafiknya, jadi memudahkan ya, seperti ini grafik. Dan ini untuk yang lainnya kita bisa lihat output dari data population ya. Di sini ini kita klik, kalau ini diklik nanti dia akan running gitu ya. Kemudian yang ini berikut tadi vital rates-nya. Jadi ini memberikan nilai statistik hayati ya, menurut jenis kelamin dan juga jumlah kelahiran, dan juga proyeksi nilai fertilitasnya menurut umur ibu. Pola kematian MX ini juga bisa jadi output. Kemudian tadi ada life table ya. Table ini hasilnya macam-macam, juga ada yang average atau yang life table bentuknya kelompok umur, atau ada yang full atau complete life table. Jadi ada life table yang bentuknya umur tunggal, itu juga bisa dihasilkan di proyeksi menggunakan RUP. Kemudian di dates ini adalah jumlah kematian menurut umur dan jenis kelamin yang disertai juga dengan grafik. Nah, kemudian kalau kita tadi melihat nilai ISFR-nya, ini juga ada ISFR yang menurut kelompok umur 5 tahunan, ini juga ada grafiknya. Kemudian yang umur tunggal dan jumlah kelahiran juga ada, ini juga disertai grafik juga sama. Kemudian untuk jumlah kelahiran dan juga sex ratio at birth itu juga ada, tinggal klik tombol yang ini. Nah, kalau tadi juga kita masukkan data-data migrasi, itu international migration-nya ini bisa didapatkan di data yang sini, yang atas ini ya, pojok kanan. Kemudian untuk internal migration ini kalau kita juga input datanya yang migrasi, bisa SNMR yang internal, itu kita juga dapatkan nilai proyeksi internal migration.
juga kita bisa mendapatkan total migration atau jumlah total ya, internasional dan juga internal migration ini menurut umur dan juga jenis kelamin. Oke, jadi ini tadi datanya. Nah, ini kalau kita mau lihat-lihat ya. Jadi kalau mau summary table, tampilannya itu nanti seperti ini. Jadi nanti kita bisa ngecek output terhadap input. Nah, ini contohnya ya. Kita bisa dapat penduduk dasar dengan tahun. Contohnya di sini jumlah penduduknya ada 255, 587, 585. Kemudian kita juga bisa ngecek outputnya sama input, sama nggak ya? Nah, kita cek sumbernya, penduduk tahun dasar, harusnya sih sama ya. Dalam contoh ini sumber penduduk dasarnya ada dari output movepop. Tadi kan kita sudah bikin ya movepop-nya dan nilainya sama dengan sama outputnya. Berarti penduduk dasar kita sama nih, sudah benar. Oke, saja untuk video kali ini. Barangkali video mengenai simulasi penghitungan penduduk menggunakan aplikasi ADP ini bermanfaat dan semoga juga menambah wawasan teman-teman yang sedang belajar menghitung menggunakan aplikasi Rural Urban Projection. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya dan juga tadi mohon maaf kalau ada beberapa gangguan ya, misalnya karena batuk dan sebagainya. Saya mohon maaf. Sekali lagi, semoga kita bisa tetap belajar demografi ya, mengerti lebih jauh dan juga memahami makna-makna di balik data-data kependudukan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa bahagia.